Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah doa pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat hati kita gelisah, penuh beban berat, mari kita datang kepada Yesus yang adalah sobat kita yang sejati. Mari kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dan kita serahkan kepadanya. Mari kita menyanyi Yesus sobat yang sejati, bait pertama sampai ketiga. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Dia aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggal kamu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosalah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama, meskipun kami di rumah bersama keluarga kami beribadah. Kami menyerahkan waktu ibadah kami, waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, bila Roh Allah ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan membaca sebuah ayat firman Tuhan bagi Ibu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya ayat pasal 41 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengulangi satu ayat firman Tuhan yang begitu indah dan penting ini. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa membuat kita takut, membuat kita khawatir, dan membuat kita bimbang. Setiap orang memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang berbeda. Ada orang takut dengan gelap, ada orang takut hidup menderita, ada orang takut hidup dalam kemiskinan, dan juga pada saat ini sebagian besar dari kita takut kalau terjangkit dengan COVID-19. Ya, dengan adanya virus corona ini membuat setiap kita getar-getir dan merasa takut. Jangan sampai keluarga kita, bahkan diri kita sendiri terjangkit dengan penyakit ini. Di tengah-tengah menghadapi masalah ini, di tengah-tengah menghadapi kekhawatiran dan ketakutan ini, pada malam hari ini, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa jangan takut. Mengapa firman Tuhan berkata, jangan takut. Di sini kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, dalam Yesaya 41, ada 2 kali kata jangan. Tuhan mau supaya kita tidak hidup terus-menerus di dalam ketakutan dan kebimbangan. Sehingga di sini dikatakan jangan 2 kali, jangan takut dan jangan bimbang. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ketika keadaan tenang, penuh damai sejahtera, penuh kedamaian, tentu bagi kita untuk tidak menjadi takut adalah hal yang mudah. Tapi di tengah-tengah kesulitan, penderitaan dengan mewabahnya akan penyakit COVID-19 ini membuat kita bagaimana tidak merasa takut dan supaya bisa hidup dengan kedamaian di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, ada 2 alasan mengapa kita tidak perlu takut. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, karena di sini Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Yang kedua, Tuhan berkata, sebab aku ini Allah-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada janji, jaminan yang diberikan Allah yang paling besar, yang paling membuat kita bahagia dan bisa merasa tenang saat ini dengan kata, aku menyertai engkau. Di dalam kehidupan kita dalam dunia banyak tantangan, kesulitan, tapi satu hal yang pasti Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu mari kita belajar di tengah-tengah menghadapi situasi kondisi saat ini, kita tahu bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Berarti sampai akhir zaman, sampai sebelum Kristus datang kembali, Tuhan itu tetap menyertai kita. Ini alasan yang pertama, kita tidak perlu takut. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebab di sini katakan firman Tuhan, aku ini Allah-Mu. Allah yang kita percaya adalah Allah yang seperti apa? Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengorbankan nyawanya yang telah mati bagi kita di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Dialah Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang mempedulikan kita, Dia Allah yang akan menolong kita, Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia bukan saja Allah yang penuh kasih, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, Dia adalah Allah yang sanggup, yang mempunyai kuasa untuk menolong kita, sebab Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, selain Tuhan berkata jangan takut, Tuhan juga mengingatkan, memberi janji kepada kita, bahwa di dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan itu akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, dan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu-satunya penghiburan terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya di tengah-tengah menghadapi kondisi situasi
yang penuh kekhawatiran, yang penuh ketakutan seperti saat ini, Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan menghibur, menguatkan, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menjalani kehidupan kita setiap hari bersama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang ke juru selamatmu, hidupmu akan bahagia. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus, bait pertama dan bait kedua sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bait kedua. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekalmu, kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan beberapa pokok doa. Kita akan berdoa beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Mari kita berdoa bagi setiap anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka di dalam kesempatan ini mereka mau datang dan percaya kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kita yang sudah percaya Tuhan, supaya mereka semakin teguh iman mereka kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Kita berdoa juga untuk usaha pekerjaan setiap anggota keluarga kita, supaya Tuhan terus memimpin dan memberkati mereka. Kita berdoa untuk kesehatan setiap anggota keluarga kita, supaya Tuhan melindungi, memberikan tubuh yang sehat, dan juga kita juga ingat kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami datang kembali menyerahkan setiap anggota keluarga kami yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga, mengasihi kami, biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara, dan melindungi setiap anggota kami. Kami berdoa menyerahkan setiap anggota keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih mengeraskan hati dalam situasi kondisi saat ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada mereka, supaya mereka diberi kekuatan dan mereka diberi kesempatan untuk mendengarkan Injil dan mau percaya kepadamu. Biarlah Tuhan bekerja dalam hati mereka. Kami tidak lupa menyerahkan setiap anggota keluarga kami yang sudah percaya kepada Tuhan,
Biarlah Tuhan terus pelihara iman mereka, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap setia dan mengasihi Tuhan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, mohon Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka yang menghadapi berbagai tantangan kesulitan saat ini. Kami berdoa, Tuhan terus pelihara, berikan tubuh yang sehat kepada setiap anggota keluarga kami, supaya mereka lindungi dan mereka dapat terus melakukan aktivitas mereka di dalam pimpinan dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita juga berdoa untuk setiap keluarga Kristen. Kita mohon Tuhan menolong, memimpin setiap keluarga Kristen untuk di saat menghadapi kesulitan, tantangan pada saat ini. Dan juga Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memohon kepada Tuhan supaya setiap orang Kristen dapat dekat kepada Tuhan, dapat tetap beribadah bersama anggota keluarga, meskipun untuk sementara ini kita tidak dapat datang ke gereja beribadah. Biarlah dalam kehidupan kita tetap ada ibadah bersama keluarga, tetap dekat kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk kerohanian setiap keluarga Kristen, semua anggota jemaat GKI Lyon secara keseluruhan, kesehatan, usaha pekerjaan mereka, mohon Tuhan terus memimpin dan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan setiap keluarga Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan terus pelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya di tengah-tengah mereka tidak dapat datang ke gereja beribadah, biarlah mereka setiap hari dapat menjalankan ibadah mereka di rumah secara pribadi, bahkan bersama keluarga mereka. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka supaya dalam kondisi seperti ini mereka tidak membuat mereka jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Lebih banyak waktu untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan pelihara mereka. Kami serahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan, jemaat GKI Lyon secara keseluruhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pelihara mereka, Tuhan pimpin kehidupan mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka dengan berbagai kesulitan tantangan mereka hadapi saat ini. Usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan anak-anak mereka yang harus sekolah online di rumah, Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdoa untuk negara dan bangsa kita. Kita terus berdoa untuk pemimpin bangsa kita. Kita berdoa untuk presiden dan jajarannya, untuk setiap aparat pemerintah, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, supaya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk menangani masalah saat ini dengan bertambahnya orang-orang sakit COVID-19 karena terinfeksi virus corona ini. Kita juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia supaya mereka memiliki kesadaran untuk terus menaati peraturan pemerintah, tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kalau tidak ada keperluan, supaya mereka tidak tertular virus ini atau juga tidak menularkan virus ini. Mari kita berdoa bersama untuk negara dan bangsa kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan setiap pemimpin aparatur negara ke dalam tangan Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi saat ini, untuk memimpin sebuah negara dengan wabah yang meluas adalah hal yang tidak mudah. Kami mau menyerahkan setiap pemimpin bangsa, dari presiden dan setiap aparatur negara yang ada. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan hikmat kekuatan, Tuhan berikan kesatuan hati, supaya mereka tahu apa yang mereka harus lakukan di saat ini untuk melindungi rakyat dari serangan penyakit ini. Kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan, Tuhan sendiri akan bekerja melalui peristiwa ini. Kami menyerahkan setiap rakyat Indonesia yang ada di berbagai kota besar dan kecil. Tuhan berikan kesadaran kepada setiap kami, supaya kami tahu dan mau menaati akan peraturan pemerintah, tidak berkumpul dengan orang banyak, tidak keluar rumah kalau tidak perlu, sehingga kami
jangan terjangkit dengan penyakit ini atau menyebarkan virus. Kami berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan sertai bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terus akan berdoa untuk ekonomi bangsa kita yang terdampak karena virus corona ini. Mari kita juga berdoa supaya semua usaha pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Karena saat ini kita melihat banyak usaha pekerjaan yang terhenti, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka membutuhkan biaya hidup dalam kesulitan. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa juga, tidak lupa berdoa untuk para medis, para dokter, para suster yang berupaya untuk menangani para pasien. Kita berdoa supaya Tuhan juga melindungi mereka, memberi kekuatan kepada mereka, dan supaya memberikan tubuh yang sehat kepada mereka, mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik untuk menjaga setiap pasien. Kita berdoa untuk mereka yang sakit juga, supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ekonomi bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, karena dengan dampak, karena sebagai dampak daripada terjangkitnya akan penyakit ini, kami berdoa banyak orang sudah tidak bisa berusaha atau harus menghentikan usaha pekerjaan mereka. Mereka hidup dalam keluhan, pergumulan, kesulitan. Kami serahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kami percaya hanya Tuhan yang bisa sanggup memusnahkan akan virus ini. Kami berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan sendiri yang akan beri kekuatan, menjamah, menyembuhkan pasien-pasien yang menderita sakit saat ini. Dengan keluarga mereka, Tuhan hiburkan kalau ada banyak di antara mereka yang sudah kehilangan anggota keluarga yang mereka kasih. Tuhan tolong supaya negara bangsa ini juga dapat kembali dan percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini, secara khusus kami juga berdoa untuk para medis, untuk dokter dan suster. Tuhan berikan melindungi mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan tubuh yang sehat kepada mereka, supaya mereka dapat menangani setiap pasien dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Pada minggu depan kita akan memulai doa puasa, kita akan memulai ibadah Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa untuk kebaktian Jumat Agung baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin pada tanggal 10 April dan juga kebaktian Paskah pada tanggal 12. Mari kita berdoa supaya jemaat tetap dapat beribadah online di rumah, tetap dapat menerima perjamuan kudus untuk mengenang kasih dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali juga menyerahkan untuk segala persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah secara online ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan kepada panitia, kepada setiap mereka yang bertugas untuk melaksanakan ibadah ini, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Dan dalam persiapan baik hamba-hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mereka juga yang akan memimpin, dan semua saudara seiman kami yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkati, Tuhan pimpin, supaya pada hari Jumat Agung jemaat dapat mengikuti ibadah ini di dalam rumah mereka meskipun secara online, dan juga dapat menerima perjamuan kudus untuk mengingatkan kasih dan pengorbanan Tuhan. Demikian juga kebaktian Paskah, Tuhan berkati supaya setiap kebaktian dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Mari kita menyanyi sekali lagi, pandanglah pada Yesus, baik ketiga saja. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, bawa pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah
wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Selamat malam, Tuhan memberkati.